Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya hari ini, mampu menjalankan semua aktivitas kita yang positif, yang bermanfaat, dan juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf, minggu kemarin saya belum bisa masuk, walaupun saya sudah coba atur-atur jadwalnya, ternyata memang kepadatan aktivitas itu sehingga saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan di minggu kemarin. Tapi semoga dengan tugas yang sudah dikumpulkan itu bisa menjadi salah satu feedback dari perkuliahan kita ya. Dan memang beberapa tugas sudah saya berikan scoring gitu ya, baik di kelas yang jurusan pendidikan sejarah di Untirta maupun yang di kampus Merdeka gitu ya. Itu belum semua sih memang ya, baru setengahnya saja baru saya scoring, baru saya grading. Hari ini insya Allah kan saya selesaikan. Nah, dari tugas yang kemarin, ya lebih baik saya menawarkan dahulu gitu ya kepada Anda semua, kira-kira siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu gitu ya, mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan gambaran. Jadi tugas itu Anda ceritakan proses penemuannya di mana, kemudian bentuk fisiknya seperti apa gitu ya, kemudian kaitannya dengan penulisan sejarah khususnya digunakan pada tema-tema apa seperti itu ya. Jadi saya ingin mereview dulu tugas sebenarnya hari ini, walaupun tugas itu nanti akan saya grade atau saya berikan scoring. Nah, tapi saya ingin Anda juga mampu memberikan narasi gitu ya, karena kan sumber benda, sumber fisik, baik itu tulisan, lisan gitu ya, tulisan, benda, dan kalau lisan kita sudah bisa dengarkan ya. Itu kan perlu dilakukan yang namanya penafsiran gitu ya bahasa sayanya, atau bahasa historiografinya gitu sebenarnya, penafsiran. Nah, sumber-sumber data yang sifatnya tidak bisa bercerita itu kan oleh sejarawan dibuat seolah-olah dia mampu bercerita gitu. Nah, Anda sebagai sejarawan itu harus bisa memberikan kalau saya sebut itu ya tadi itu penafsiran terhadap sumber tersebut. Karena penafsiran itu artinya nanti Anda berbicara mengenai kondisi sumber sejarah yang Anda gunakan gitu ya. Baik, kira-kira ini sebelum saya pilih ya, sebenarnya saya cek sudah ada beberapa tugas gitu ya, baik yang di kampus Merdeka sudah dikumpulkannya di Spada ya, Spadanya juga udah bisa diisi hari ini, absen kelima sebenarnya ya, jadi absen keempat tetap diisi saja gitu ya. Untuk yang tugas di jurusan pendidikan sejarah saya sudah cek di Google Drive gitu, itu juga sudah ada ya. Baik, siapa dulu yang mau mencoba sebelum nanti kita masuk ke materi ya? Silakan, ada yang mau mencoba dulu mereview dari jurusan pendidikan sejarah Untirta boleh, dari kampus Merdeka boleh, silakan. Ada yang mau mencoba melakukan review terhadap sumber sejarahnya? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti nanti saya yang Kalau milih. saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Ntar suaranya siapa ini? Setiana, Pak. Oke, Septiana, silakan. Septiana Ardian ya. Boleh. Iya. Boleh sambil Selamat dinyalakan pagi. nggak kameranya? Biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Silakan. Oke, Septiana dari kampus Saya dari mana? Universitas Negeri Semarang, Pak. Iya, silakan. Septiana. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mereview tugas metodologi sejarah tentang sumber yang ditemukan ya. Nah, jadi untuk penelitian nantinya saya itu mau mengambil tema dinamika perkeretaapian di Pati tahun 1970 sampai dengan 1990 gitu. Jadi rentang waktunya itu dari 1970 sampai 1990. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena kebetulan saya aslinya juga dari Pati. Nah, di tempat saya itu ada pabrik gula. Nah, di pabrik gula itu masih ada perkeretaapian gitu, Pak. Jadi dulu tuh aktivitas di Pati itu sebenarnya menggunakan pati gitu. Nah, pembangunannya itu di awal tahun 1970. Namun setelah masa kemerdekaan sampai tahun 1990
pembangunan itu terhenti gitu. Jadi untuk saat ini di Kabupaten Pati itu tidak ada kereta api gitu. Nah, untuk pembahasannya saya itu membahas bagaimana sih jalur kereta api yang ada di Pati mengalami apa aja perubahannya gitu dari setelah Indonesia merdeka dan apa saja dampaknya terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Pati gitu. Nah, untuk sumbernya sendiri kebetulan di pabriknya kebetulan itu ada di desa saya ya, di pabrik gula pakis gitu. PT Laju Percana Indah. Nah, itu masih ada lokomotifnya, Pak. Gitu. Oh. Jadi masih ada lokomotifnya. Kemudian saya juga menemukan peta jalur kereta apian gitu. Nah, jadi meskipun rutenya ini berubah gitu Pak ya. Jadi karena sudah ada perkembangan zaman gitu ya. Jadi rutenya ini berubah gitu. Maksudnya rute perkereta apian dulu sama rute jalanan sekarang gitu Pak. Gitu. Sudah mengalami perubahan. Kemudian ada juga arsip foto. Ini kebetulan saya kebanyakan menemukan arsip-arsip foto sih Pak dari arsip Leiden sama dari Dinas Arpusda Kabupaten Pati gitu. Ada peta jalur kereta api, kemudian ada foto saat pembuatan jembatan kereta api gitu. Jadi pas pembangunannya itu pada 1975 gitu, ada foto-fotonya. Kemudian juga masih ada lokomotif saat ini yang masih ada di Pakis di desa saya itu. Nah, jadi lokomotif ini tuh dulu pernah menyusuri Pati gitu untuk membawa hasil tebu gitu untuk nantinya dijadikan gula. Nah, kemudian juga saya menemukan majalah di tahun serupa gitu Pak dari The Jeans gitu. Nah, majalah surat kabar ini tuh terbit pada Oktober 1932. Nah, surat kabar ini membahas tentang perkereta apian gitu yang ada di Semarang, membahas tentang jalur Juwana ke Pati gitu, jalur Semarang ke Juwana gitu. Nah, Juwana juga salah satu kecamatan yang ada di Pati. Nah, selain sumber-sumber primer ya, saya juga menggunakan sumber sekunder, diantaranya itu beberapa buku yang membahas tentang perkereta apian di Kabupaten Pati. Ada buku Semarang Juwana Stortram, kemudian ada Guten Buch der Semarang Juwana Stromtam, yang membahas tentang perkereta apian gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari foto-fotonya itu memang menurut saya itu foto-fotonya udah otentik dan kredibel ya Pak menurut saya, karena dari visualnya juga menunjukkan tahun yang sama, kemudian juga dapat dijadikan sumber dalam konteks peta jalur kereta api yang menggambarkan detail kereta api pada tahun 1900-an gitu. Kemudian kalau dilihat dari petanya itu kan emang petanya sudah modern lah istilahnya, karena kan di tahun segitu sudah banyak ada kartografer gitu, ada banyak pembuat peta gitu. Jadi menurut saya sumber-sumber yang saya temukan ini sudah otentik dan kredibel gitu Pak. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Septiana Ardian. Wah, itu lengkap sekali ya bagi saya karena Anda sudah mampu mencoba sampai merumuskan ke sebuah topik gitu ya. Karena kan merumuskan ke sebuah topik itu memang nggak bisa kita, oh saya pengen nulis ini, enggak, tapi memang kita punya dasar yang cukup kuat bahwa oh saya tuh pengen nulis ini gitu ya. Karena ada sumber ini. Nah, kan sumber-sumber sejarah itu sebenarnya memberikan informasi yang secara apa ya, kalau saya sebut itu parsial ya. Jadi sumber sejarah itu tidak bisa menceritakan satu dengan sumber yang lain gitu. Jadi
dia itu akan bisa holistik bercerita secara komprehensif jika dihubungkan satu dengan yang lain. Tadi itu seperti contoh yang tadi sudah diutarakan, memang ketika kita nulis kereta api itu kita nggak cukup dengan melihat rel keretanya saja gitu ya. Jadi memang sumber sejarah itu harus bisa dinarasikan dengan sumber sejarah lain yang memiliki waktu sejaman lah gitu ya. Potensi ini bisa ditulis karena memang apa? Karena memang kereta api itu kan sebenarnya di Jawa Tengah ada museumnya ya. Kalau nggak salah di Museum Ambarawa, benar nggak? Ya, jadi Iya itu Pak, ya, bisa, Pak. iya, jadi itu bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu ya, bahwa pada waktu periode kolonialisme, khususnya masa Hindia Belanda gitu, karena masa Hindia Belanda kan yang memperkenalkan, yang bukan masa VOC gitu ya. Pada masa Hindia Belanda, hasil dampak dari kebijakan sistem ekonomi liberal gitu ya pada tahun 1970, setelah adanya kebijakan undang-undang agraria gitu ya, itu mulai muncul swastanisasi di beberapa wilayah di apa ya, di Indonesia, khususnya Jawa sih sebenarnya ya. Jadi tapi ada beberapa di Sumatera ada. Jadi mulai banyak tuh pabrik-pabrik swasta gitu ya yang mulai beroperasional karena ada kebijakan itu. Nah, salah satu untuk mendukung bagaimana perkembangan pabrik itu bisa beroperasional, ya salah satunya adalah dengan memperkuat apa namanya, transportasinya, karena kalau pabrik ya kita berkaitan dengan bagaimana produk itu bisa dipasarkan, bisa diolah gitu ya, itu kan ada kaitannya dengan ekonomi gitu ya, konsep-konsep ekonomi. Nah, itu akhirnya bisa dikembangkan. Nah, mungkin salah satunya di daerah Pati di Jawa Tengah, kalau saya lihat itu adalah salah satu daerah yang punya potensi penulisan karena banyak pabrik-pabrik gula di sana. Bahkan ini juga nggak tahu ya, karena kita berbicara kolonialisme itu kadang-kadang gini, kalau saya pergi ke Jawa gitu ya, dengan ke Jawa Barat, kalau minum teh itu kalau ke Jawa itu pasti disuguhinnya tehnya itu pasti manis itu ya, baik itu ke Jogja ataupun ke daerah lain gitu ya. Tapi pasti ditawarinnya itu tehnya manis gitu. Kalau ke Jawa Barat enggak, tehnya itu tawar gitu. Itu ada faktor kolonialisme itu di situ gitu. Jadi nggak sembarangan itu tiba-tiba ada hal-hal yang seperti itu enggak, tapi ada cerita menarik di dalamnya yang memuat unsur kolonialismenya gitu. Jadi saya sudah paham di situ kenapa orang Jawa gitu ya, khususnya di Jawa Tengah dan Jogja, jika ada tamu atau siapapun menawarkan, bahkan di rumah makan misalnya kita apa namanya pergi gitu ya, pergi apa KKL ke wilayah-wilayah di Jogja kan, misalnya ke Cianjur, rumah makannya itu pasti ditawarin teh manis gitu, dan pasti teh manis semua gitu, jarang gitu ya kalau ditawarkan dengan teh yang ini, yang apa namanya, yang tawar gitu. Nah, itu ada faktor historis tuh di situ ya. Karena memang periodisasinya kolonial, khususnya tanaman tebu itu menjadi komoditas yang paling unggul pada waktu itu di Jawa ya. Itu salah satunya. Kalau di Jawa Barat memang lebih banyak tanaman-tanaman yang jenisnya mungkin di Jawa Tengah juga ada, tapi di Jawa Barat itu karena daerahnya banyak daerah pegunungan, difokuskannya pada kopi dan teh gitu ya. Itu hasil komoditas-komoditas pada waktu itu setelah diterapkannya apa ya, undang-undang agraria gitu ya. Ya boleh ditulis ya, tapi memang karena batasan tahunnya 70-an mungkin sedikit kontemporer sih itu sekarang ya. Karena narasi historisnya ada, cuma maksudnya karena sekarang kan posisinya adalah narasinya karena tahunnya dibatasi ya. Sekali lagi yang membatasi tahun itu adalah sejarawan memang. Karena apa? Karena kaitannya biasanya kalau penulisan sejarah lokal itu mau nggak mau tahunnya harus dibatasi. Karena kalau dia tidak dibatasi akan melebar, terlalu diakronis, terlalu panjang ya. Kecuali kalau kita mau buat buku yang notabene menuliskan periodisasi tertentu di masa tertentu, sejarah gitu ya, di suatu wilayah itu juga bisa gitu. Ya baik, terima kasih Septiana. Kemudian yang lainnya ada yang mau mencoba melakukan review lagi? Silakan terhadap tugas yang sudah diberikan kemarin, baik dari kampus Merdeka maupun dari jurusan pendidikan sejarah. Oke, yang jurusan pendidikan sejarah Untirta, siapa yang mau mencoba? Ini banyak nih pesertanya, malah lebih banyak. Silakan, ada yang mau mencoba mereview sumber sejarah yang sudah dikerjakan, bercerita. Kalau tulisannya udah pasti saya baca, tapi kalau berceritanya kan itu lebih mudah dipahami biasanya kalau dengan bercerita.
Silakan. Siapa yang mau berdialektika? Tidak ada? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa? Oke, sepertinya Mikael ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mikael. Ya Pak, sedikit menceritakan Pak. Jadi sumber yang saya ambil itu ini Pak tentang Masjid Jami di Singaraja Pak, Bali. Dan sebenarnya Masjid Jami itu menjadi simbol toleransi keberagaman agama dan suku juga di Bali Pak, khususnya itu Bali Utara di daerah Singaraja. Untuk sumbernya sendiri saya dapatnya ini sih Pak, bangunannya, terus sama ada ini Pak, Al-Quran gitu, Al-Quran yang dibuat oleh salah satu keturunan dari kerajaan Buleleng Pak. Jadi ceritanya itu Masjid Jami itu karena kan di zaman itu sebenarnya pusat pembangunan dan pusat keramaian di Bali itu kan sebenarnya di Bali Utara, khususnya di Singaraja itu Pak, dengan adanya pelabuhan pelabuhan lama yang ada di Bali di situ. Dan karena banyaknya penduduk dari luar, khususnya penduduk yang dari suku Bugis itu, akhirnya ada salah satu pemimpin dari kerajaan Buleleng itu yang akhirnya menganut agama Islam Pak, dan kerajaan Buleleng sendiri akhirnya mengizinkan untuk membuat masjid sebagai tanda bahwa Bali ini merupakan daerah yang menerima keberagaman. Dan juga kalau implikasinya untuk sampai saat ini Pak, memang toleransinya itu tetap terjaga antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan juga ras yang satu dengan ras yang lain. Seperti itu Pak. Ya, baik. Ya, baik, Mikael. Terima kasih ya. Sudah dinarasikan, itu bagus itu temanya. Memang penelitian historis juga kadang-kadang kalau menurut saya ya, bukan kadang-kadang ya, karena di dalam disiplin ilmu kita itu ya, di sejarah, kita itu membutuhkan rapprochement ilmu-ilmu lain ya, terutama ilmu sosial, baik itu sosiologi maupun antropologi gitu ya, untuk memperkuat analisis. Saya jadi teringat ketika cerita tentang masjid di Bali, itu saya ingat dosen kita di jurusan pendidikan sejarah Untirta, kan ada yang lulusan dari S1 Universitas Udayana ya. Jadi Pak Dr. Ali Fadila gitu ya. Kemudian beliau itu tahun kemarin sih ya, melakukan webinar gitu ya, webinar tentang apa ya, kampung-kampung Muslim di Bali gitu. Jadi ada kajian antropologi sebenarnya kalau saya lebih tepatnya itu, tapi dia membuktikan dengan bukti-bukti arkeologis gitu ya, bahwa ternyata kampung itu bukan baru, ternyata memang sudah apa ya, kalau kita sebut sudah mulai ada sejak zaman periode bukan Hindu Buddha, maksudnya Islam ya, periode Islam itu sudah mulai muncul ke situ, dan yang membawanya sebagian besar ternyata orang-orang Bugis gitu, budaya itu. Dan itu dibuktikan oleh bentuk-bentuk arkeologisnya, salah satunya masjid dan beberapa atribut Islam lain di Bali gitu. Memang tadi benar yang dikatakan Mikael ya, pemahaman kita yang melihat Bali dari luar gitu ya, bagi saya gitu ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu ya. Ternyata menurut kita di Bali itu terlalu tertutup, padahal sebenarnya di Bali itu lebih toleran, lebih terbuka gitu ya. Nah, kita itu kalau pengen tahu seperti itu memang perlu ke sana gitu ya, perlu dalam artian melihat bagaimana kegiatan atau hubungan toleransi di Bali dengan masyarakat-masyarakat lain yang notabene sebagai masyarakat mikro gitu ya, atau masyarakat minoritasnya. Nah, kalau kita udah bisa lihat di sana kan pasti kita bisa melihat dan menganalisis ya. Dan memang sebenarnya itu masih bisa dikaji. Saya memang salah satunya ketika kita bisa menjelaskan tentang sejarah komunitas, sejarah apa ya, masyarakat tertentu gitu. Nah, itu bagian dari yang perlu banyak ditulis saat ini untuk memperkuat ya, salah satunya integrasi nasional kita gitu ya. Karena kadang-kadang banyak perspektif sih ya, bagi sejarawan yang beragama Muslim juga banyak tuh ingin menulis tentang komunitas-komunitas yang lain yang sebenarnya bukan
sesuai agamanya atau sebaliknya gitu. Dan itu perlu dilakukan karena supaya ada sudut pandang. Saya ambil ada sudut pandang dengan cara yang berbeda gitu. Saya ambil contoh gitu ya. Prof. Sartono Kartodirjo non muslim sebenarnya. Tapi dia melakukan pendekatan terhadap sebuah peristiwa yang gerakannya itu ya dipimpin langsung oleh para umat muslim gitu. Nama peristiwanya adalah pemberontakan petani Banten. Ya, jadi itu ada perspektif di situ. Makanya dia menyebutkan di situ adalah pemberontakan petani gitu ya, bukan pemberontakan kiai. Karena apa? Karena salah satunya adalah untuk melihat gitu ya. Peristiwa itu objektif dengan status sosial lain di luar agama. Status sosial lain itu ya para petani ini sebenarnya pekerjaannya atau profesinya adalah peasant gitu ya. Peasant itu artinya para kiai itu profesinya petani gitu. Nah, peasant-nya itu yang diangkat, bukan struktur sebagai kiainya. Mungkin ada nanti diceritakan di dalamnya itu tentang hubungan gerakan-gerakan itu dipelopori karena salah satunya ada teori-teori karismatik para pemimpin sebenarnya itu bisa. Tapi beliau tetap memberikan judul dengan seperti itu karena memang dia melakukan struktur ya, membuat struktur di dalam sebuah peristiwa sejarah gitu. Struktur itu dilihatnya adalah salah satunya struktur masyarakat dan itu kita masih bisa menikmati hasil karyanya sebagai sebuah gagasan penulisan sejarah yang menurut saya itu cikal bakal dalam penulisan historiografi Indonesia gitu. Makanya saya penting ini ya memberikan pemahaman kepada Anda. Anda itu jangan melihat konsep seperti saya juga misalnya saya mau menulis tentang etnis Tionghoa yang lebih banyak mayoritas di Tionghoa kan sebenarnya ajaran umumnya gitu ya, ajaran filosofisnya itu Konfusianisme gitu atau Taoisme atau Laozi gitu ya. Nah, nggak salah. Justru dengan adanya pengkajian di luar dari notabene ini kita ya yang non Tionghoa, kita bisa melihat secara objektif gitu dibanding kita mengkaji pendekatan itu berdasarkan karena ada kesamaan karakteristik antara yang dikaji dengan sejarawannya. Nah gitu maksud saya ya, paham ya? Objektivitasnya bisa muncul di situ ya. Baik, sudah cukup? Masih ada lagi? Bapak, Ya, silakan. Ada yang mau izin mereview, Pak. Boleh, siapa namanya? Ntar saya cek dulu. Putri Yunia. Oke, Putri, silakan Putri. Tadi menyambung cerita yang tentang pemberontakan petani Cilegon itu juga saya di sini mengambil judul Makam Temenggung Jombang Wetan yang ada di Kota Cilegon, di mana makam Temenggung ini salah satu makam yang berkaitan dengan petani Cilegon. Nah, berkaitannya itu saya mengidentifikasi dengan cara wawancara langsung kepada ini, Pak. Bentar, Pak. Jadi sumbernya itu lisan ya? Iya, lisan. Baik, silakan. Wawancara langsung Haji Uus Kusnadi, kan cucu dari sesepuh buyut atau tetua kampung Jombang Wetan dari Haji Muhammad Sinting. Beliau ini yang saya wawancari itu udah berusia 70 tahun. Jadi itu ibarat kan cucunya. Haji Muhammad Sinting itu kemarin itu kan baru meninggal, Pak. Berusia 100 tahun lebih baru meninggal. Bahkan cucunya itu berusia 70 tahun, Haji Uus Kusnadi. Menceritakan sedikit toponomi dari makam Temenggung sendiri, di mana katanya Temenggung itu artinya dari nama desa atau Temenggung. Nama desa atau pada zaman kolonial Belanda itu Temenggung itu kayak gelar jabatan gitu sebagai kayak seperti bupati. Nah ini penamaan gelar bupatinya ini benar-benar untuk kita nyebut Temenggung itu buat para pribumi, bukan untuk kolonial Belanda. Nah, dia juga bercerita, ini nih makam Temenggung ini katanya bekas pemberontakan itu, apa sih namanya? Peristiwa Geger Cilegon. Jadi orang-orang yang
mati dalam orang-orang syuhada yang ibaratnya itu gagal dalam peristiwa Geger Cilegon atau pemberontakan petani tersebut dimakamkan di makam Temenggung yang merupakan makam tertua di kota Cilegon. Terus juga kalau misalnya dilihat dari kayak rekonstruksi ilmu sosial juga, misalnya kata beliau itu Haji Uskusnadi pada tahun 1970-an di pinggir Jalan Cilegon Serang itu tepatnya di Kampung Gudang terdapat sebuah makam dan di sana berdiri sebuah plang kecil yang terbuat dari papan bertuliskan makam Ki Washid. Berdasarkan tulisan tersebut dapat dipastikan bahwa itu adalah makam Ki Washid, seorang pemimpin utama Geger Cilegon. Pada waktu itu, ruas jalan raya antara Sukmajaya dan Masjid Agung Nurul Ikhlas dikenal dengan Jalan Ki Washid atau yang sekarang dinamakan kalau di Cilegon itu Jalan Ahmad Yani. Akan tetapi, ketika jalan protokol itu mengalami pelebaran atau pelebaran daerah pada pertengahan jalan 1980-an, kemudian makam Ki Washid ini pun dipindahkan ke Kampung Barokah di Kelurahan Sukmajaya. Nah, ini lokasi terjadinya di ini. Nah, lokasi terjadinya peristiwa Geger Cilegon itu tidak jauh dari Jombang Wetan. Bahkan masih ada Pak salah seorang pejabat Belanda yang bernama Hendrik Francisco Dumas, Francois Dumas maksudnya, posisinya bersebelahan dengan rumah Haji Ahya di Jombang Wetan. Itu masih ada rumah Haji Ahyanya. Terus rumah Dumas ini merupakan sasaran pertama yang diserang oleh para pejuang dari Geger Cilegon sendiri. Sementara rumah Haji Ahya itu juga bersebelahan dengan menjadi tempat penyerangan utama dilakukannya Geger Cilegon. Nah, walaupun dalam penyerangan Geger Cilegon ini belum berhasil menumpas Belanda karena datangnya pasukan bantuan militer dari Batavia karena kalah dalam persenjataan, maka pejuang pun terpaksa meninggalkan pusat kota yang sudah berhasil direbutnya. Sementara itu, Jombang Wetan dalam keadaan kosong karena rumah-rumah di sana ditinggalkan oleh penghuni ketika terjadi peristiwa. Permintaan tersebut dikabulkan oleh pihak tentara. Pokoknya intinya, jadi karena kita maksudnya dari warga Jombang Wetan itu meminta karena udah kalah permintaan terakhir tuh pengen makam syuhada-syuhada yang meninggal pada peristiwa tersebut dimakamkan di makam Jombang Wetan. Pihak tentara pun, pihak dari Belanda pun mengiyakan gitu. Ya, Terus baik. Untuk yang dimakamkannya itu Kiai Haji Washid, Haji Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani, terus Haji Usman, Haji Hotop, Haji Jaya, Haji Muhammad Ali, sama Haji Ramli, Haji Rotib, sama Haji Tohar. Nah, kalau makam-makam tersebutnya itu emang udah bercampur baur dengan makam yang lain, karena emang udah beratus-ratus tahun namanya itu makamnya. Nah, yang jadi saya bukti kenapa sih peristiwa Geger Cilegon itu ada di makam Temenggung. Di makam Temenggung itu dari adanya makam Ki Buyut Ki Jaya Wirana sama Haji Ki Tubagus Alfian yang merupakan murid langsung dari Haji Kiai Haji Wasid gitu Pak. Udah Pak, sekian Pak. Baik, Putri ya. Oh, terima kasih nih. Kayaknya benar-benar mengeksplor ya sampai ke makamnya gitu ya. Artinya sebenarnya bagus tuh ya kajian ini ya. Jadi Putri bisa melihat juga gitu ya. Baca buku terakhirnya Prof. Sartono, teks terakhirnya itu ada daftar orang-orang yang dibuang, artinya diasingkan lah di situ ya. Daftar kiai-kiai yang diasingkan di lampirannya ya. Itu bisa dicek. Ada beberapa lampiran, akhirnya ada yang bisa dikembalikan, ada yang tidak bisa. Dan memang kalau sudah melakukan rekonstruksi seperti itu, menurut saya ya sebenarnya memang sudah harus ditulis. Tapi memang karena ini sudah dalam bentuk historiografi gitu ya, sudah diselesaikan sebenarnya oleh Prof. Sartono, Putri bisa melakukan dengan kajian yang lain, misalnya peran tokoh misalnya gitu ya, dalam keterlibatannya dalam peristiwa Geger Cilegon yang kita kenal ataupun pemberontakan petani Banten. Sebenarnya ini juga banyak yang mengkaji nih ya tentang tokoh ini atau ketokohan gitu ya, karena memang saya harus mengutarakan bahwa
setiap daerah di Indonesia itu sekarang sedang berusaha mengajukan para pahlawan lokalnya gitu ya, termasuk Banten, kemudian banyak lah ya, hampir di wilayah Sumatera juga sekarang sedang berlomba-lomba tiap daerah itu melalui Dinas Sosial K2KRS gitu ya, mencoba melakukan webinar tentang tokoh ini gitu ya, yang dianggap oleh yang dianggap oleh daerahnya itu memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan kita gitu, atau kontribusi terhadap perjuangan melawan pemerintah kolonial gitu ya. Dan itu akhirnya sekarang sedang marak seminar-seminar itu. Makanya salah satunya adalah untuk memperkuat, saya bilang tadi itu ya, sejarah lokal itu salah satunya adalah untuk memperkuat integrasi. Integrasi minimalnya di lokal dulu deh. Setelah di lokal terbentuk integrasinya, diangkat ke dalam suatu skup nasional, integrasi nasional gitu ya. Dan itu akhirnya bisa mampu memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia, bahwa yang namanya bangsa Indonesia itu historiografi lokalnya itu ternyata mampu memberikan rasa kepercayaan diri kepada suatu bangsa, bahwa mereka itu bangsa yang tidak mudah tunduk, tidak mudah dijajah gitu ya, ingin berusaha merdeka gitu ya. Dan itu kan nanti memperkuat ya narasi-narasi tentang bagaimana historiografi kita yang nasional saat ini ya. Jadi perlu ya dikaji ya itu ya, kalau memang mau dikaji. Tapi saya sarankan untuk mengkaji peran dari tokoh gitu ya. Nanti kalau memang benar mau dilanjutkan kepada yang level lebih tinggi yaitu skripsi gitu ya. Jadi saya harap bisa tadi ya yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan semua sudah bisa mengambil intisarinya ya. Artinya bisa mengambil apa sih manfaat pengkajian terhadap sumber sejarah itu. Salah satunya yang tadi Anda deskripsikan kan itu manfaatnya. Anda mampu bercerita, Anda mampu menganalogi gitu ya. Terus kemudian Anda mampu menghubungkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah yang lain gitu. Itu adalah hal yang mahal menurut saya dalam proses pengkajian ya gitu. Oke, baik. Mungkin dicukupkan dulu untuk review ya. Setelah ini saya akan mencoba memutarkan slide ya tentang historiografi ya. Jadi historiografi, bentar saya. Bentar ya. Oke, saya balas dulu, ada keperluan. Baik, saya coba share screen. Oke, sudah terlihat belum? Mungkin kalau keburu ya, sampai ke teknik penggalian data ini. Semoga bisa keburu waktunya, tapi kita waktunya dibatasi sampai jam 9 sebenarnya kalau di agenda itu. Bahkan lebih kurang, bahkan kadang-kadang bisa lebih bisa kurang ya, tapi biasanya kurang sih. Baik, saya coba langsung sampaikan saja. Semoga terlihat. Sudah terlihat belum? Saya butuh konfirmasi, takut ada yang belum melihat ini. Lihat Bapak. Terlihat ya? Baik. Oke, ini sebenarnya ingin saya sampaikan minggu kemarin, tapi karena saya tidak bisa masuk minggu kemarin, akhirnya saya sampaikan sekarang lah ya. Jadi hari ini saya akan coba sampaikan tentang historiografi dan teknik penggalian data sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara historiografi, ya kita harus mengenal dulu secara definisi konsep kata historiografi itu apa ya. Jadi historiografi itu dari kata histori kan, dan graphen gitu ya. Jadi histori itu kan sejarah, gitu. Graphen itu tulisan atau gambaran umum gitu ya. Secara umum ya definisinya memang historiografi artinya tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah atau problem oriented gitu ya, atau orientasinya berbasis masalah, maupun yang tidak bersifat ilmiah, non problem oriented, yang memang mungkin di dalamnya itu ada karya-karya yang mengandung muatan-muatan fiksinya gitu ya. Tapi sebenarnya fiksinya itu fiksi sejarah gitu ya. Tapi di situ karena ada kata tidak ilmiah, jadi tidak ilmiah ini bisa merujuk kepada dua. Pertama, satu, tidak mengikuti aspek metodologis, itu yang pertama. Yang kedua itu tidak ilmiah ini bisa dikatakan karena adanya unsur-unsur subjektivitas penulis atau sejarawannya di situ ya. Jadi problem oriented ini karya sejarah ditulisnya bersifat ilmiah dan berorientasi pada problem solving. Maksudnya problem solving itu di dalam penulisan sejarah itu kita itu memang berusaha untuk memecahkan suatu misteri gitu ya.
Jadi memecahkan misteri apa? Misalnya tadi contoh, kita memulai penelitian sejarah itu awalnya pasti berdasarkan masalah dahulu, ya. Ada Dasein gitu ya, kalau kita sebut. Ada Dasolen gitu. Dasein itu kan kita harus paham gitu ya, masalah-masalah apa saja ya, antara kesenjangan antara ide dengan realitanya gitu ya. Gagasan kita tuh gini loh, tapi kenyataannya nggak seperti yang ada di pikiran kita gitu. Itu artinya problem oriented nantinya ya. Sedangkan yang non problem oriented, artinya karya tulis sejarah itu yang tidak ditulis, tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang ditulis secara naratif gitu. Jadi kadang-kadang ya memang saya bilang banyak tulisan atau historiografi sejarah yang sengaja ditulis, biasanya bukan para sejarawan, karena dia hanya ingin menulis peristiwa saja. Nah, aspek metodologinya itu tidak terpenuhi. Makanya saya di sini mencoba Anda memperkenalkan bagaimana Anda menulis historiografi agar aspek-aspek ilmiahnya itu terpenuhi. Jadi yang disarankan oleh saya itu, karena Anda kan basicnya sejarah ya, atau pendidikan sejarah. Jadi Anda harus menulis sejarah sesuai dengan konstruksi metodologi yang sudah kita kaji di perkuliahan ini ya. Bukan berarti tidak boleh menulis sejarah yang secara bebas gitu ya, boleh saja, tapi keperluan kita karena disiplin ilmu kita itu adalah praktiknya adalah penulisan atau pengkajian sejarah, mau nggak mau Anda harus berdasarkan sesuai dengan aspek metodologi yang kita pelajari selama perkuliahannya. Oke, secara lebih luas, Gocak itu menyebut historiografi pertama satu, historiografi merupakan bentuk publikasi. Ya, kenapa publikasi? Karena dia harus disampaikan kepada orang lain, gitu ya. Kemudian historiografi merupakan hasil karya, baik berupa tulisan maupun bacaan. Jadi ada kata tulisan, ada bacaan, berarti semua historiografi diusahakan berbentuk tekstual. Ya, kalau zaman sekarang sudah mulai berkembang ya, historiografi yang kita pahami sekarang itu kan kalau tampilan artinya tidak melulu buku ya, ada yang bentuknya e-book juga kok. Karena banyak sekarang sudah bisa diakses e-book yang isinya sejarah gitu ya, pengkajian sejarah, dan itu bagian dari historiografi saat ini ya yang dikembangkan pada zaman digital. Kemudian historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Dan historiografi merupakan kerja keilmuan di bidang sejarah. Jadi kita pertama bisa memahami dia itu sebagai sebuah tulisan, kemudian ini tugas atau kerjaannya para sejarawan yang memang punya basic dalam metode sejarah, ya. Jadi itu kata historiografi bermula dari itu. Kemudian historiografi secara umum itu dibagi menjadi 3 perkembangan penulisan sejarah di Indonesia itu. Pertama satu, ada yang disebut historiografi tradisional, ya. Jadi perkembangannya itu kan kalau kita lihat, kita harus melihat periodisasi sejarah Indonesia gitu ya. Dimulai dari pra-aksara atau prasejarah, kemudian juga mulai pada periode sejarah, masa klasik kalau kita sebut ya. Masa klasik itu kan periodenya Hindu dan Buddha gitu ya. Itu masa klasik. Kemudian ada periode Islam, ketika mulai berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara dan menyebar di beberapa wilayah di Nusantara, itu udah masuk periode Islam. Kemudian ada periode kolonialisme. Sebenarnya periode Islam dan periode kolonial itu bersamaan gitu ya. Cuma maksudnya narasi periode kolonial ini ditujukan pada aktivitas orang-orang barat yang tiba di Nusantara melakukan kolonialisme dan imperialisme di sini. Itu maksudnya di situ. Kemudian ada periode zaman kebangkitan atau kalau kita sebut juga sebagai periode pergerakan nasional, itu munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional ya. Kurang lebih waktunya itu sekitar tahun 1908 lah sampai 1945-an gitu ya. 45 itu maksudnya sampai berakhirnya masa ini ya. Karena pada masa tahun 42 kita sempat berganti gitu ya. Digantikan oleh Jepang pada waktu itu yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu. Nah, itu juga ada organisasi pergerakan tetap. Walaupun lebih banyaknya organisasinya itu tidak kan sudah beres ya, pada masa Jepang itu malah dilarang organisasi pergerakan itu. Justru organisasi yang diperbolehkan tuh yang sifatnya keagamaan, organisasi yang sifatnya kalau kita sebut itu tujuannya membantu Jepang dalam proses memenangkan perang Pasifik pada waktu itu ya.
Dan baru sampai masa pergerakan nasional sudah beres, masa kemerdekaan gitu ya, atau masa Indonesia. Nah, masa Indonesia itu terbagi lagi, ada masa Indonesia kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal itu sampai beres tuh sampai tahun 40 sampai tahun 59 ketika ada dekret gitu ya. Berarti pada periode 45 sampai 59 itu kita masih sebutnya sebagai demokrasi liberal karena pada waktu itu Indonesia sebenarnya sudah di generasi keberapa ya itu ya. Kalau kita sebut Indonesia itu udah ganti-ganti itu ya. Karena waktu itu sempat berubah menjadi parlemen gitu ya. Negara kita itu. Jadi republiknya republik parlementer gitu. Karena kita menggunakan sistem perdana menteri pada waktu itu. Nah, setelahnya baru masa Orde Baru gitu. Ya, Orde Lama dan Orde Baru sebenarnya kita masukkan ke dalam periode modern ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan historiografi Indonesia, ada yang tradisional, ada yang kolonial, ada yang modern. Maksudnya gini, kalau yang tradisional, nanti saya akan jelaskan. Jadi di dalam historiografi tradisional itu penulisan sejarah merupakan ekspresi budaya daripada usaha untuk merekam masa lampau seperti apa adanya. Ada kata ekspresi budaya, artinya apa? Maksudnya itu ketika historiografi itu dibuat, tidak dengan tujuan untuk merekonstruksi peristiwa sebenarnya, bukan. Tapi itu merupakan cerminan dari menggagas atau memberikan narasi tentang bagaimana perkembangan kebudayaan lebih tepatnya gitu ya di daerahnya berdasarkan aspek kearifan lokal atau local wisdom-nya di situ. Nah, ciri-cirinya historiografi tradisional itu pertama religiosentris gitu ya. Kalau kita berbicara religiosentris atau istana sentris, pusat cerita, pusat narasi historiografinya itu adalah bersumber dari agama gitu ya, atau teologis, atau sistem kepercayaan gitu ya, yang memang pada waktu itu notabene mempengaruhi masyarakat Indonesia. Kemudian ya istana sentris itu artinya kita bercerita bahwa historiografi ini pasti bercerita tentang keluarga raja dan sebagainya. Sebagai contoh apa misalnya kalau historiografi tradisional, misalnya gampang, Kitab Negara Kertagama udah pasti historiografi tradisional. Kitab Pararaton juga historiografi tradisional. Kemudian juga Babad Tanah Jawi ya. Babad naskah Siksa Kandang Kersian gitu ya, itu juga sama. Naskah Purwaka Caruban Nagari juga itu sama. Namanya juga historiografi tradisional ya. Hikayat Raja-Raja atau Samudra Pasai itu juga historiografi tradisional gitu ya. Dan pokoknya yang jenisnya historiografi tradisional tuh yang memang menceritakan tentang kerajaan, kontennya itu ya, lebih banyak menceritakan bagaimana aspek kehidupan di dalam kerajaan gitu ya. Kemudian ada unsur religio magis, itu dihubungkan dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan kekuatan gaib, metafisik dan sebagainya gitu ya. Ada di situ kalau di dalam historiografi tradisional itu ada. Dan setiap daerah Indonesia itu punya historiografi tradisional. Mungkin nanti Anda bisa bercerita ya di daerah-daerah lain bagaimana. Kemudian raja itu, kalau di Jawa kan konsep raja itu sebagai Tuhan di muka bumi ya. Konsep dewa raja itu, sistem Macopot itu ya, salah satunya juga nanti diterapkan di dalam masyarakat. Nah, itu raja itu memang memiliki karisma, kekuatan gaib yang memang nantinya itu kan bertuah dianggapnya sakti dan sebagainya. Kemudian juga ada regional sentris, ada berdasarkan sifat kedaerahannya ya. Primordial iya pasti di situ. Kemudian ada historiografi kolonial. Kolonial itu artinya segala bentuk historiografi atau penulisan historiografi yang membahas, membahas masalah penjajahan. Sifatnya historiografi kolonial itu antara lain dia Eropa sentris atau Belanda sentris. Jadi gini, segala sesuatu yang ditulis oleh pemerintah kolonial kita bisa katakan itu sebagai historiografi kolonial. Pertama, menyebut historiografi kolonial pasti dari jenis tulisan yang digunakan ya, bahasa Belanda gitu ya. Kemudian juga tujuan kenapa historiografi kolonial ini dibuat. Karena pada waktu itu Belanda dalam proses melakukan rekonstruksi ya. Rekonstruksi dalam macam-macam. Belanda juga kan, artinya Belanda itu kan basicnya memperkenalkan sistem penulisan yang menurut mereka itu tertib, rapih gitu ya. Tapi memang mereka menceritakan kondisi Nusantara pada waktu itu atau Hindia Belanda di bawah pengaruh atau kedudukan Hindia Belanda.
Jadi permasalahan yang dikajinya nggak ada itu permasalahan penduduk-penduduk Nusantara itu nggak ada. Orientasinya adalah lebih ke arah pengkajian tentang bagaimana aktivitas yang mereka kerjakan. Misalnya cerita tentang residen, laporan. Kalau di saya tuh ada tuh ya, Memory Fund Overgave gitu ya, laporan serah jabatan itu tahun 1910 sampai 1930. Memori serah jabatan di wilayah Jawa Barat atau di wilayah Jawa Barat dan Banten ya, itu saya punya bukunya itu dari Arsip Nasional ya. Isinya aja itu contoh ya, ini saya ceritakan isinya saja di dalamnya bercerita tentang bagaimana laporan-laporan tentang aktivitas masyarakat, tentang keagamaan, perkebunan, pertanian gitu ya, di dalamnya itu. Kemudian ada aspek-aspek, ada kesehatan yang dilaporkan di dalam itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun yang saya dapatkan itu sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesianya, artinya sebenarnya saya sudah di dalam tataran sumber sekunder gitu ya, bukan sumber primer lagi, karena kalau sumber primer itu sebenarnya dia benar-benar asli, tidak mungkin ada terjemahannya gitu ya. Kemudian naskahnya otentik gitu ya, dan belum ada perubahan. Ketika sudah difotokopi juga sebenarnya dia sudah jadi sumber sekunder gitu ya. Karena yang asli itu adalah yang memang pertama kali ditulis dan sejaman gitu, itu namanya sumber primer gitu. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas rakyat tanah jajahan, hampir diabaikan sama sekali. Artinya itu nggak ada itu tentang sejarah petani, sejarah maritim, nelayan dan sebagainya itu nggak ada. Ya, contoh misalnya historiografi Trade and Society karangan Jesse Van Leur gitu ya, atau Indonesian. Ini dua tulisan ini sudah bisa Anda baca dengan terjemahannya ya bahasa Indonesia. Kalau yang Syirik ini, setahu saya sekarang diterbitkan lebih bagus lagi di Komunitas Bambu tuh. Ya, Indonesian Sociological Studies karangan Syirik. Saya tuh punya. Bukan Komunitas Bambu, maaf. Kompas Gramedia. Ya, sudah diterbitkan di Kompas Gramedia. Ada itu saya juga. Kemudian ada berikutnya adalah historiografi modern. Jadi historiografi nasional kalau kita sebutnya, penulisan sejarah yang mengungkapkan kehidupan bangsa Indonesia. Sifatnya Indonesia sentris. Makanya saya bilang kalau Anda menulis sejarah lokal itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkuat gagasan tentang narasi historiografi nasional kita, ya. Sesuai dengan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, mengandung karakter dan national bonding gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya pembangunan karakter nasional ya. Jadi kita itu nulis sejarah itu bukan semata-mata untuk merekonstruksi peristiwa sejarah saja, tidak. Di dalam historiografi yang kita buat yang nasional itu di dalamnya memuat nilai-nilai yang nantinya memperkenalkan daerah kita bahwa kita itu memiliki masyarakat yang multikultur, hidup berdampingan, toleransi ya, baik yang mayoritas maupun minoritas, hidup beraktivitas bersama-sama gitu ya, kecuali dalam urusan agama ya. Itu ada diceritakan di dalam narasi historiografi kita. Makanya tadi itu yang Mikael ya, ketika mau mengkaji tentang pemukiman Muslim atau orang-orang di Bali yang memang notabene beragama Muslim, menurut saya harusnya ditelitinya sama Mikael gitu, dibanding dengan yang memiliki identitas yang sama atau identik yang sama gitu ya. Karena apa? Karena kalau dengan mengkajinya orang yang berbeda, dalam artian tidak memiliki karakteristik yang sama dengan objek yang dikaji gitu, saya yakin itu tulisan lebih objektif lah ya. Makanya itu harusnya bisa dikaji gitu. Dan yang paling penting adalah disusun oleh orang-orang Indonesia sendiri gitu. Anda mulai bisa melakukan konstruksi historiografi nasional sekarang saat ini gitu ya. Karena Anda sebagai masing-masing ini ya, Anda semua itu kan kalau kita berbicara daerah ya putra daerah masing-masing. Silakan untuk lebih aware terhadap peristiwa sejarah ya, sadar ada peristiwa sejarah di lingkungan kita yang perlu direkonstruksi, perlu perlu ditulis gitu ya. Dan semuanya itu dimulai historiografi Indonesia itu ketika ada kongres tahun 1957 ya di UGM itu, seingat saya ya. Nah, Kongres Sejarah Nasional 1 itu menghasilkan historiografi Indonesia sentris, menggantikan historiografi kolonial atau Nederlandocentris gitu ya, perspektif Belanda. Tahun 70-an itu sudah diperkenalkan oleh dua bapak sejarawan Indonesia lah kalau saya sebut ya. Jadi Bapak Sejarah Indonesia itu kalau saya pasti merujuknya adalah pada Prof. Sartono Kartodirjo, UGM gitu ya. Memperkenalkan pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah. Bukunya itu sampai hari ini kita masih bisa baca ya. Jadi di dalam bukunya itu judulnya adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam sejarah gitu. Dan kita perlu kaji itu. Silakan Anda baca bukunya Prof. Sartono, ada berapa jenis buku itu Prof. Sartono ya.
Jadi Anda bisa mengkaji, kalau buku sejarahnya pasti yang sejarah yang ini ya, pemberontakan petani Banten. Tapi buku aspek metodologinya banyak loh itu ya, yang bisa Anda kaji. Termasuk kalau saya sih salah satu buku favorit saya Prof. Sartono itu bukan yang pemberontakan sebenarnya, tapi bukunya yang judulnya itu Gerakan Sosial ya, atau Social Movement. Nah, gerakan sosial itu Prof. Sartono mengkategorikan jenis-jenis gerakan sosial. Pertama ada mesianistik atau mesianisme, kemudian juga ada mileniarisme gitu ya. Ada deprivasi relatif, ada nativisme gitu ya. Itu contoh-contoh corak-corak gerakan sosial di Nusantara itu. Di Indonesia berdasarkan perspektif sosiologis banget lah gitu ya. Karena itu kalau saya lihat, saya baca teorinya David Aberle gitu ya tentang gerakan sosial, ada kesamaan di dalamnya gitu. Jadi Prof. Sartono itu mencoba merekonstruksinya dalam sebuah narasi sejarah gitu. Jadi gerakan sosial yang kita pahami di dalam konsep sosiologi nggak akan nyambung karena cara pikir sosiologi itu kan pasti pendekatannya beda ya. Nah, dia mencoba menghubungkan dengan coba di sejarah seperti ini gerakan sosialnya. Nah, itu muncul baru di situ ya. Nah, kalau Prof. Dr. Nugroho Noto Sutanto ini disebutnya sejarawan apa ya? Ya, memang dia bapak sejarah juga. Buku yang kita masih bisa dapatkan dari beliau adalah buku Babon itu ya, Sejarah Nasional Indonesia yang karangan beliau dengan Marwati Junud Puswonegoro gitu. Jilid 1 sampai 6 itu kan kalau nggak ada buku itu bayangkan oleh Anda bagaimana itu kan official history lah bahasanya, kalau saya katakan dulunya itu official history. Jadi sejarah resmi yang dikeluarkan negara gitu. Kalau nggak ada buku itu kita nggak akan tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Nusantara. Bayangkan Prof. Nugroho itu mencoba merekonstruksi di dalam satu buku ya, walaupun berjilid-jilid, itu seluruh sejarah di Nusantara itu dia masukkan ke situ. Kenapa dia coba masukkan ke situ? Dia ingin mencoba menggabungkan semua unsur wilayah gitu ya di dalam buku itu yang tidak terikat oleh batas-batas geografi gitu ya. Tapi dia coba masukkan ke semuanya. Artinya kalau kita berbicara masa prasejarah, sejarah yang di Jawa saja, yang ada di Sangiran, di Lembah Bengawan Solo, kemudian di daerah Mojokerto gitu ya, enggak. Tapi dia coba dikaji, di Sulawesi ada, di Bali ada, di dalam buku itu ya. Terus pengkajian-pengkajian di wilayah lain, di Sumatera ada, di Papua belum mungkin ya. Karena memang mungkin rekonstruksinya tidak sampai ke sana gitu ya. Tapi di beberapa wilayah-wilayah itu sudah mulai dikaji gitu ya. Di dalam buku yang jilid 1 prasejarah itu saya baca sedikit bahwa ini pengkajiannya di mana-mana gitu. Artinya Prof. Nugroho ini mencoba memasukkan semua unsur wilayah yang periodikalnya itu sama, prasejarah di dalam buku itu. Kemudian tahun 1980-an ada Dr. Ong Hop Kam ya, jadi mempelopori peran sejarawan akademik sebagai intelektual publik. Kemudian ada Adrian B. Lapian dari LIPI. Mungkin orang-orang Universitas Negeri Hasanuddin atau Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar pasti hafal dengan sosok beliau. Beliau adalah tokoh sejarawan maritim kita ya, mempelopori penulisan sejarah maritim yang benar-benar konsentrasinya itu menulis dengan serius tentang pengkajian bagaimana hubungan antar pulau kalau saya sebut. Bahkan bukan hanya hubungan antar pulau saja yang dikaji oleh Prof. Adrian Lapian ya, tapi dia sudah mencoba mengkaji bagaimana aspek-aspek kearifan lokal di masyarakat di daerah. Kalau sekarang mungkin sejarawan yang lebih ininya ya tentang maritim ada Prof. Susanto Jufbi gitu ya. Itu juga sama. Prof. Santo itu mengkaji tentang sejarawan maritim. Kemudian ada tema-tema penulisan sejarah yang subversif di Orde Baru itu sudah mulai bermunculan tahun 90-an. Walaupun gerakannya itu underground kalau kata anak-anak sekarang itu. Karena apa? Kalau dia keluar tahun segitu, bisa dipastikan itu redakturnya Tempo aja dibredel kok ya. Media Tempo itu berapa kali tuh masa Orde Baru itu mengalami. Artinya karena pada waktu itu tidak bisa sembarangan lah yang diberitakan atau dinarasikan di dalam historiografi. Karena nanti tidak memperkuat sistem politik katanya bahasanya masa Orde Baru. Tapi kan sebenarnya pada masa Orde Baru itu banyak permasalahan di akhir-akhir ya. Kasus HAM-nya muncul gitu ya. Kemudian masalah-masalah politiknya seperti korupsi dan sebagainya itu juga keluar di akhir-akhir pemerintahan gitu ya. Terkuak gitu, bukan keluar dengan sendirinya, tapi terkuak dengan sendirinya gitu ya. Dan baru di tahun segini, Anda nih ya, 2010-an lahir generasi sejarawan milenial. Sejarawan milenial itu yang kayak gimana sih? Ya modelnya kayak saya, Anda ini ya,
yang mengkaji peristiwa sejarah dengan pendekatan-pendekatan yang lebih variatif gitu ya. Mulai menulis sejarah dengan konstruksi yang berbeda-beda, ragam yang berbeda-beda. Saya ingat itu ada salah satu tulisan sejarah, sebenarnya bukan tulisan sejarah ya. Dia kajian hermeneutik ternyata, bahasa gitu ya. Saya baca skripsi ya. Jadi kajiannya itu tentang bagaimana lagu-lagu di dalam teks di dalam lagu-lagu karangan salah satu band indie ya, Efek Rumah Kaca misalnya gitu. Dihubungkan dengan kondisi perpolitikan negara gitu ya. Misalnya judul lagu yang dia kaji pertama tentang yang di udara itu menceritakan bagaimana peristiwa terbunuhnya Munir gitu ya. Kemudian dia rekonstruksi proses peristiwanya dengan kemunculan lagu tersebut. Termasuk syair-syairnya gitu ya. Dan baitnya gitu. Itu dia kaji di situ. Makanya kata saya, ini sejarawan sebenarnya posisinya sekarang udah lepas aspek metodologinya gitu ya. Malah lebih banyak menggunakan unsur-unsur yang apa ya kalau saya sebut itu pendekatan di luar ilmu sejarah dan ilmu sosial yang kita sebutnya ilmu bantu gitu ya. Mungkin ada aspek filologi gitu ya di dalam arkeologinya di situ ya, antropologi masih ilmu sosial. Ada ikonografi gitu ya. Dan itu ilmu-ilmu bantu yang digunakan para sejarawan milenial sekarang. Karena mereka paham sekali gitu ya bagaimana peristiwa sejarah itu tidak melulu aspek-aspek peristiwa gitu ya. Bahkan ada yang kajiannya tentang surat kabar. Kalau Anda punya surat kabar atau menemukan surat kabar ya, Anda pergi main ke suatu tempat di wilayah dimanapun gitu ya, mencari surat kabar, ternyata Anda nemu satu bundel gitu ya, ada surat kabar keluaran tahun 1930, itu jangan Anda buang itu. Lihat, dibaca gitu. Tahun 1930-an itu kan surat kabar yang populer, masa pergerakan nasional, ada surat kabar apa saja, peristiwa yang menariknya apa di situ gitu ya. Ternyata di momen itu satu bundel itu misalnya, oh Pak, ini di dalam surat kabar ini diceritakan tentang bagaimana rekonstruksi, banyak yang menceritakan kemunculan ISDV gitu ya, ada kemunculan tentang pembaharuan gerakan komunisme, kemudian ideologi komunisme dikembangkan gitu ya, sehingga memunculkan Serikat Rakyat, Serikat Merah, dan terbentuknya PKH gitu ya, Partai Komunis India. Nah, Anda itu bukan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan ini ya, karena Anda menggunakan sumber surat kabar, jadi Anda lihat dalam cara pandang tim red ya, pimpinan redaksi melihat sebuah peristiwa tersebut. Nah, itu bisa itu kajian historiografi itu nantinya. Jadi di situ nanti Anda bilang di judulnya itu adalah kemunculan gitu ya Partai Komunis Indonesia dalam perspektif surat kabar apa di situ. Itu bisa itu. Ya. Jadi surat kabar itu pada tahun itu yang sejaman itu memberikan narasi cerita gitu ya, bagaimana kalau saya sebut itu berkembangnya gitu ya, hal-hal yang sejaman, karena surat kabar itu kan saya pastikan gitu ya, yang namanya koran atau surat kabar itu pasti ada namanya orang yang mencari sumber datanya kemudian direkonstruksi menjadi berita gitu ya. Saya yakin mereka atau orang-orang yang melakukan rekonstruksi itu berusaha untuk objektif memberikan data kepada pimrednya kemudian dikeluarkan dengan berita itu. Nah, saya harap Anda bisa tuh mengkaji hal-hal yang kayak gitu. Jadi perspektifnya dari surat kabar tertentu ya. Peristiwa tertentu tapi dalam perspektif surat kabar itu juga boleh. Kan itu unik ya menurut saya dan itu bisa dikaji. Oke, sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya kita diskusi lagi ya. Mungkin segini dulu, nanti teknik kalau keburu kita sampaikan lagi nanti ya. 8:30. Silakan ada yang mau berkomentar, bertanya atau mencoba mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan di perkuliahan hari ini, monggo silakan. Siapa saja bebas ya. Silakan, ada? Silakan. Tidak ada? Atau ada yang mau bercerita dahulu? Karena nanti ini berkenaan dengan ini ya. Kan produk, sekali lagi saya sampaikan, produk dalam perkuliahan ini artinya Anda melakukan usulan gitu ya. Penelitian apa yang historis yang akan Anda ajukan. Nanti sistematikanya akan saya sampaikan di materi-materi selanjutnya. Jadi itu pasti akan saya sampaikan dulu gitu ya. Nah, Anda kan mungkin di sini ada yang semester 5.
ya. Jadi jangan berpikir kuliah itu masih lama ya. Jadi gitu ya, bagaimana Anda mampu menyelesaikan kuliah secara efektif gitu. Minimalnya kalau sudah pernah diajukan, sudah pernah mendapatkan masukan mengenai penulisan historis gitu ya, atau proposal sejarah atau proposal historis, seenggaknya Anda tinggal meneruskan nanti di semester 7 tinggal seminar proposal, kemudian dikaji gitu ya. Tapi ya tadi itu, Anda melakukannya rekonstruksinya dari peristiwa yang sudah Anda kerjakan di tiap semester gitu ya. Kalau bisa sih tiap semester itu kalau ketika dapat tugas dari dosen gitu ya, misalnya Anda harus ini gitu ya, tugas-tugas tertentu di mata kuliah tertentu yang berhubungan dengan narasi historiografi yang ingin Anda kaji di semester 7, menurut Anda lebih fokus di situ aja gitu. Jangan berganti-ganti ya. Mentang-mentang tugasnya baru gitu ganti lagi tugasnya, jangan. Kalau bisa masih ada sedikit hubungannya dengan apa ya, kalau kita sebut itu proposal yang ingin Anda kaji di semester akhir gitu. Makanya saya harap Anda bisa melakukan rekonstruksi ya, nanti lebih cepat gitu ya, karena treatment dalam mata kuliah metodologi. Salah satunya menyusun proposal dan menyusun outline nantinya ya. Outline bab 4 itu kan rumit loh kalau dipikir-pikir ya. Nggak tahu nanti format di setiap kampus pasti berbeda, tapi kalau untuk proposal kayaknya hampir sama. Outline-nya itu kan nanti di dalam bab 4 itu kan Anda harus pecah gitu ya, tergantung dari rumusan masalah yang akan diajukan. Nah, outline itu nanti itu Anda harus berdasarkan pemahaman Anda terhadap proposal tersebut gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan indikator di dalam teori tersebut yang kira-kira masuk untuk dijelaskan. Baru nanti dinarasikan, display gitu ya. Data itu akhirnya didisplay oleh Anda dengan cerita dan narasi sejarah. Dan itu harus Anda lakukan sebagai salah satu tahap untuk mencapai gelar sarjana gitu. Dan itu perlu segera direkonstruksi ya. Mulai dari komo yang semester 5 gitu ya. Kalau semester 5 udah 1 tahun lagi udah mau beres. Semester 7 udah di depan mata itu. Kalau semester 3 oke lah masih ada waktu sedikit lagi gitu. Silakan ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya rasa bisa cepat lebih awal. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan, Septiana. Ini minta tips sih Pak sebenarnya. Kan saya kan sudah semester 5. Nah, tapi itu saya belum tahu gitu Pak, fokus penulisan historiografi tugas akhir saya itu mau bahas tentang apa gitu Pak. Nah, itu supaya kita tahu maksudnya gimana ya? Kita tahu passion kita tuh di sejarah yang apa gitu loh Pak. Itu gimana Pak tipsnya? Terima kasih. Baik, kalau kita berbicara passion gitu ya, kita menguasai sejarah apa sebenarnya gini. Buku apa yang paling senang kita baca? Pertama itu, kalau saya sih ya. Jadi saya kadang-kadang jujur kalau saya ya ditanya tentang sejarah, khususnya periode Orde Baru gitu ya, itu pasti saya buta map gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang itu. Artinya saya harus membaca ulang historiografi masa Orde Baru karena memang itu saya pasti paling lemah di bidang itu di periode Orde Baru itu. Ya, jadi kalau untuk sejarah Indonesia ya, kalau ditanya sejarah kawasan misalnya gitu, sejarah kawasan boleh nggak gitu ya, di pengajuan historiografi yang sekarang gitu ya, ya silakan aja sih sebenarnya, tapi saya sih berharap, karena kan kita belajar sejarah itu salah satunya adalah untuk memperkuat integrasi bangsa, masa yang ditulisnya sejarah orang sih gitu, maksud saya kan gitu. Jadi nanti boleh ya mengkajinya kalau bisa, kalau bisa Anda mengkajinya sejarah Indonesia gitu, karena saya yakin kalau Anda mengkaji sejarah luar, sumbernya juga sumber-sumber dari luar gitu, nggak mungkin kan. Dan sumber luar itu apa sih? Paling juga buku lagi gitu. Kapan Anda bisa mendapatkan akses sumber yang lebih otentik, kecuali Andanya benar mau dapatkan sumber dari luar, Pak. Saya pengen mengkaji dengan serius, saya ingin ke kedutaan besarnya, misalnya apa. Tapi ini ya, jadi ketika tadi ditanyakan mengenai passion, pertama kalau saya orientasinya itu dimulai dari buku yang paling sering saya baca. Kemudian yang kedua, pemahaman saya terhadap suatu peristiwa sejarah atau sejarah tertentu yang memang saya ingin mengkaji. Itu tahap pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menulis sejarah itu bukan semata-mata untuk gaya, bangganya itu ya. Itu salah sejarawan kalau udah mulai, saya pengen nulis ini karena ini gitu. Bukan.
Nulis sejarah itu adalah nulis di mana yang paling mudah untuk direkonstruksi, sumbernya dekat dengan kita, mudah dikerjakan, visible ya, layak gitu ya. Kemudian juga orisinil, kemudian juga dia apa belum pernah dikaji, itu yang harus dikaji sekarang. Apalagi kalau saya katakan tadi yang itu udah layak tuh kalau mau benar-benar mau mengkaji tentang sejarah perkeretaapian, nanti dihubungkan dengan proses industrialisasi di sana gitu ya, karena pabrik kan, ada pabrik tebu dan sebagainya macam ininya. Konsepnya itu bisa dinarasikan, oh ternyata nanti berhubungannya ke data BPS tahun segitu ya, ada atau tidak, ditemukan atau tidak. Kemudian juga data-data di perusahaan tentang apa namanya produksi tebu atau produksi gula misalnya. Kalau di keretanya kita berbicara tentang rute, tentang apa lagi ya, istilah spoorweg itu banyak ya, bahasa Belandanya kan kereta kan spoorweg ya. Jadi macam-macam itu yang bisa direkonstruksi sebenarnya. Kalau di kereta ya kita berbicara tentang komoditas yang dikirim dari Semarang atau dari Pati ke Batavia apa aja, kan itu udah berbicara narasi historis. Data itu yang memang harus dicari gitu ya. Syukur-syukur arsip daerahnya sangat apa ya, teliti gitu ya. Arsip daerah itu maksudnya perpustakaan daerahnya mampu menyimpan gitu ya apa data-data yang sifatnya seperti itu. Kalau tidak ditemukan, coba direkonstruksi ke museum, kemudian ditelusuri sampai ke ya kalau mau nggak mau ya, ketika kita bisa akses sampai ke Jakarta ya syukur, karena biasanya karena kereta ini kan transportasi yang ditujukan bukan untuk bangsa Indonesia awalnya, keperluan pemerintah kolonial, pemerintah Hindia Belanda untuk produksi gitu ya. Jadi otomatis ini pasti bahasa Belanda gitu. Itu bisa dikaji sebenarnya ya. Jadi jangan dilihat dari ininya ya. Kalau berbicara passion, passion itu terbentuk dari apa yang kita pelajari selama ini di dalam perkuliahan gitu. Kalau saya jujur menulis sejarah itu bukan karena passion sebenarnya, tapi karena yang paling gampang dikaji, yang paling mudah dikaji dan sumbernya paling ada itu. Kalau saya biasanya seperti itu. Karena apa? Karena saya nggak mau mempersulit penelitian, pengkajian yang kira-kira saya harus ya kita kan berbicara bukan hanya waktu ya, termasuk biaya lah, ya harus ke sini kan gitu. Itu kan harus dicari gitu. Jadi makanya kalau kata saya mulai dari hal-hal yang paling sederhana itu dulu. Kecuali memang kita udah di levelnya sejarawan profesional, beda kalau udah itu. Kalau udah di level sejarawan profesional, segala macam pembiayaan itu sudah terpusat gitu ya, sudah dikeluarkan dari kementerian, baik itu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun Kemenristek misalnya. Hibah dan sebagainya. Oh itu mah udah urusannya memang rekonstruksinya level yang lebih lagi. Tapi untuk Anda yang masih S1, mulailah dengan hal-hal yang paling mudah dan murah gitu ya. Ya itu ya, mungkin dari saya ya, Septiana ya. Jadi jangan terlalu dibebankan kepada Anda ingin ini gitu ya. Jadi Anda lebih fokusnya di yang sekarang aja, yang dekat-dekat, yang dekat rumah gitu ya kalau bisa. Yang bisa dihubungi narasumbernya gitu ya. Itu saja dulu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar, ada pertanyaan. Ini. Bagaimana jika dari beberapa sumber sejarah memiliki informasi yang berbeda? Misalnya saya meneliti tentang benteng Stoic, tetapi tahun berdiri dari beberapa sumber itu berbeda. Tertulis di sini, tahun segini ada yang. Apa yang harus dilakukan agar mendapat periodisasi dan informasi yang tepat dari beberapa sumber tersebut. Sejarawan itu prosesnya memang rekonstruksi ya. Angka tahun itu bagian dari rekonstruksi. Nah, ketika di dalamnya ada perbedaan penafsiran di antara para sejarawan dahulu, gitu ya, yang merekonstruksi, tugas sejarawan yang sekarang itu adalah mencoba mencari data keabsahan yang kini. Ketika memang Pak ternyata dua-duanya ada kemungkinan bisa benar Pak. Nah, mau nggak mau kalau udah di sini sejarawan harus memilih mau yang mana gitu. Ketika sejarawan yang sekarang ya kita kan pengennya sejarah itu apa ya objektif gitu. Kalau tahun ini ya tahun ini, nggak boleh ada tahun yang lain gitu ya. Ya tapi kan sejarah nggak kayak gitu. Sejarah itu punya tafsiran yang berbeda di para sejarawannya gitu. Makanya kata saya mau nggak mau Anda ketika sudah di posisi yang seperti itu memilih ya. Sebagai sejarawan boleh memilih nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Memilih untuk menggunakan sumber yang mana gitu. Karena kan kita nggak bisa
terus-terusan ini ya, nggak bisa terus-terusan apa namanya menunggu. Tapi kita memilih di mana kita yakin kita rasa tepat dengan adanya asumsi dari kita. Oh ternyata berdasarkan yang saya pahami ternyata sejarawan yang ini yang lebih tepat, yang lebih sesuai gitu ya. Udah gitu yang kita gunakan ya. Ada dasarnya. Jadi memilih itu bukan karena faktor like or dislike gitu. Tapi karena ada dasar yang apa namanya? Kita mampu memperkuat argumentasi kita tentang itu ya. Baik, ada lagi? Oh ya, satu lagi ya, mungkin sedikit satu slide saya tambahkan terakhir ya. Nah ini, sudah terlihat belum? Belum ya? Nah satu terakhir, ini yang terakhir. Habis ini kita tutup. Teknik di dalam penelitian sejarah itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah studi kepustakaan atau literatur. Di mana ini Anda bisa lakukan? Minggu kemarin sudah saya sampaikan, bisa di perpustakaan, bisa di Balai Pelestarian Cagar Budaya, bisa di arsip daerah, bisa di lembaga-lembaga yang memang memuat unsur-unsurnya gitu ya, literatur, museum dan sebagainya, itu bisa dikaji di sini ya. Jadi bisa dilakukan terhadap sumber-sumber yang sifatnya tertulis. Tadi saya katakan yakin deh, pasti ada sumber-sumber tertulis di daerah walaupun mungkin sifatnya nggak lengkap gitu ya. Tapi pasti ada gitu yang bisa mendukung penulisan kita. Jadi jangan lupa bahwa di dalam studi kepustakaan atau studi literatur ini adalah Anda benar-benar memahami, kan yang dicari juga bukan hanya sejarahnya, termasuk di situ teori pendukung Anda gitu ya. Terus kemudian juga yang berkaitan dengan fakta data yang lain ya. Bahkan kalau saya untuk studi kepustakaan itu mainnya udah sampai ke Badan Pusat Statistik gitu ya. Kemudian ke Litbang gitu ya, atau misalnya ke kalau apa sih namanya itu yang lembaga ketahanan untuk apa ya masyarakat itu saya lupa namanya. Nah saya sampai ke sana itu karena di sana ternyata ada sumber-sumber tertulis, atau mungkin kalau yang ingin melakukan wawancara ya nanti ya mulai mainnya itu ke LVRI, Lembaga Veteran Republik Indonesia gitu ya, silakan Anda main ke sana. Dan sejarawan itu nggak boleh apa ya, nggak boleh bahasanya itu nggak boleh hanya terpusat di satu tempat gitu. Kita tuh harus banyak melakukan kemana-mana, melakukan kunjungan gitu ya di situ. Kemudian kalau untuk berikutnya sumber yang atau teknik penelitian sejarah yang lain yang bisa kita lakukan dalam mengumpulkan atau penggalian data gitu ya, wawancara dilakukan melalui oral history jika memungkinkan ya, kata saya nih. Oral history jika memungkinkan artinya apa? Kita menemukan sejarah, kita menemukan pelaku sejaman atau saksi mata sejaman. Jika tidak memungkinkan apa? Turunkan yang tadinya oral history menjadi oral tradition atau menjadi tradisi lisan ya. Itu bisa dilakukan nanti. Untuk yang sejarah lisan dan tradisi lisan minggu kemarin minggu depan nanti akan saya sampaikannya ya. Kemudian berikutnya setelah wawancara apa? Observasi. Sejarawan itu butuh imajinatif. Kalau mau mengimajinatifkan sesuatu atau berimajinasi, ya main ke tempat di mana peristiwa itu terjadi. Lihat gambarannya, lihat situasi sekelilingnya, ya. Kemudian amati. Ini namanya penelitian lapangan nih kalau yang kayak gini, ya. Ada praobservasi, Anda kunjungan dahulu sebelum mendapatkan data-data yang otentik. Nah, setelah dapat data yang otentiknya dari sumber tertulis dan sumber wawancara, Anda melakukan observasi. Observasi itu dilakukan ketika Anda sudah dalam tahapan datanya itu sudah terkumpul, ya. Data-data yang literatur maupun data-data yang wawancaranya. Nah, baru Anda berimajinasi di situ, melihat gambaran situasi sekeliling Anda, gitu ya. Kalau di dalam kalau misalnya tadi itu ada yang mau mengkaji tentang perkeretaapian, ya mainlah ke tempat atau ke stasiun kereta api pada masa itu. Rekonstruksinya jangan ngelihat atribut yang kekiniannya, bukan. Ini kalau sebelumnya gitu ya, pada zaman dulu kayak gimana gitu. Coba Anda bayangkan gitu ya di dalam memori Anda yang tadinya ini gambarnya itu semuanya berwarna, tapi dijadikan seolah-olah hitam putih gitu. Seolah-olah, oh ini kalau saya rubah memori saya jadi hitam putih di stasiun, berarti pada waktu itu stasiun itu seperti ini loh gitu ya. Nah itu adalah kegiatan observasi, memperkuat imajinasi sejarawannya itu ya. Yang terakhir ini kerjaan arkeologi sebenarnya ya. Dan itu dilakukan kalau memang ada kajian-kajian Anda yang memang berkenaan dengan masa-masa tertentu periodikal yang sifatnya arkeologi.
Makanya saya taruh terakhir ekskavasi itu. Bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan sebenarnya. Ya. Jadi silakan Anda melakukan teknik penelitian ya, melalui studi kepustakaan, melalui wawancara dan melalui observasi. Ekskavasi tambahan ya, bonus jika Anda memang ada data-data atau pengkajian yang memang membutuhkan data penggalian gitu ya, data dari hasil penggalian. Boleh, silakan. Oke, itu ya. Jadi itu tambahan saya terakhir tentang penggalian data gitu ya. Nanti Anda bisa lakukan rekonstruksi secara secara berkala ya kalau lagi menulis skripsi itu. Makanya harus dibuat field note, catatan lapangan, target yang ingin dicapai di hari ini, hari ini, hari ini. Sejarawan itu pakai rundown gitu ya, pakai aturan-aturan yang berkenaan dengan periodik tempo. Minggu ini saya harus dapat sumber ini, minggu depannya harus ini, minggu ini. Jadi penelitian itu bisa kalau saya sebut itu bisa secara objektif dituntaskan dalam masa-masa tertentu gitu ya. Kalau Anda ingin mengkaji, Pak, saya ingin mengkaji ini kira-kira 3 bulan bisa disettingnya nggak? Ya bisa, silakan. Tapi Anda harus melakukan kajian atau melakukan penjadwalan gitu ya, per harinya gitu. Nanti proses rekonstruksinya itu di minggu terakhir gitu ya, bulan terakhir, bulan ketiga, ya itu boleh. Proses pengumpulan sumber yang mungkinnya bisa lama ya menurut saya gitu. Baik, tidak ada lagi nih yang ingin ditanyakan. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kuliah akan saya cukupkan sampai hari ini ya, sampai jam segini ya. Sebenarnya kita masih sampai jam 9, tapi karena memangnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, untuk UTS nanti akan saya coba siapkan ya. Formatnya nanti akan, ini pertemuan keberapa ya? Kelima ya berarti ya, 6 ke 7. Oke, berarti 2 pertemuan lagi setelah itu baru kita UTS ya. Nah, untuk setelah UTS, karena materinya kan saya anggap sudah beres tuh, kalau setelah UTS ya. Jadi itu kerja lapangan sebenarnya kalau udah UTS itu. Ya, kerja lapangan itu Anda menyelesaikan proyek proposal. Saya harapkan nanti semoga materinya tentang proposal itu, sistematika dan lain-lainnya itu selesai sebelum UTS. Tapi kalau memang belum selesai sebelum UTS, mungkin setelah UTS ada 1 atau 2 pertemuan tambahan, gitu ya. Nanti prosesnya kita di kelas itu tinggal ya tatap muka, ngobrol seputar apa yang sedang Anda kaji, nggak lama akhirnya ya, karena saya anggap materinya sudah tersampaikan semua, ya materi dasarnya. Mungkin kalau ada kesulitan-kesulitan dalam proses pembuatan proposal bisa dikonsultasikan di situ. Sambil juga nanti ada pengenalan tentang publikasi dan jurnal. Ya, jurnal-jurnal itu menjadi penting dalam proses pengkajiannya sekarang ya. Jadi kalau zaman sebelumnya dulu gitu ya, kita tuh kadang-kadang susah dapat sumber literatur yang ilmiah gitu. Nah, kalau sekarang justru semakin banyaknya sumber yang literatur yang bervarian itu ya, beragam ilmiah. Nah, itu akhirnya menjadi keuntungan bagi kita sejarawan saat ini, karena kita bisa melihat hasil penelitian malah gitu ya, hasil penelitian yang sudah dipublikasi melalui jurnal. Nah, itulah yang nantinya kita gunakan sebagai salah satu sumber sejarah kita. Karena apa? Tingkatnya atau levelnya buku dengan jurnal sebenarnya lebih tinggi di tahapan jurnal. Kenapa? Kalau jurnal dia hasil penelitian yang langsung dipublis dan bisa dibaca oleh semua orang. Tapi kalau buku belum tentu semua orang bisa baca, ya. Gitu. Makanya Anda harus sering-sering berselancar di dunia maya, mencari jurnal-jurnal sejarah yang berkaitan atau dekat dengan pengkajian yang Anda gunakan sekarang. Kita menyebutnya adalah penelitian terdahulu. Kalau dalam konsep proposal itu ada istilahnya penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya dilakukan ya. Dan itu bisa dikaji. Bisa dibaca dulu, dikaji, dipahami, kalau perlu dibuat anotasinya supaya lebih paham gitu ya. Nah, baru nanti diterjemahkan di dalam proposal Anda, pemahaman Anda itu ya. Baik, itu saja ya. Jadi laporan atau kuliah kita ini produknya sudah terukur ya. Jadi sudah ada produk yang saya sampaikan di perkuliahan selama ini. Ya udah, saya cukupkan hari ini sampai jam 9 pas. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk yang di Kampus Merdeka mengisi absen. Waktunya sampai jam 10 ya absennya di settingnya. Jadi silakan dilengkapi absennya di situ. Untuk yang di jurusan Pendidikan Sejarah Untirta, nanti tinggal dilaporkan kepada saya siapa saja yang tidak hadir hari ini ya. Tugas nanti
saya selesaikan gradingnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.